mengatakan banyak pikiran. Kamu ada masalah ya, Nita? Beberapa nilai saya ulangan itu turun, terus tugas-tugas juga nilainya banyak yang turun. Putri tahu apakah karena diceritai oleh guru-guru soal nilai saya? Nah, saya rasa dengan menghapus memori itu membutuhkan keberanian, dan saya yakin keberanian itu ada di Yenita. Selanjutnya saya akan lebih fokus dengan nilai dan persiapan saya untuk ikut seleksi PPA BCA, Bu. Terus intinya sih meningkatkan prestasi saya sendiri dulu terlebih dahulu. Ya, saya seperti itu. Mungkin kalau saya melakukan hal-hal yang seperti tadi saya katakan itu lebih bermanfaat ya buat hidup saya. Baik. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan melakukan konseling individu dengan menggunakan pendekatan teknik realita, di mana dalam pendekatan tersebut menggunakan 4 poin. Yang pertama adalah want, apa yang dia inginkan, kemudian doing, apa yang telah dia lakukan, kemudian evaluasi, jadi mengevaluasi antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diinginkan, kemudian yang terakhir adalah munculnya suatu planning ke depan. Jadi siswa tersebut dapat mencari solusi atas masalah yang dia alami. Konseling pada hari ini, konseli berasal dari siswa kelas 11 IPS dengan permasalahan yang timbul adalah laporan dari Bapak Ibu guru tentang pengumpulan tugas yang sering terlambat, adanya penurunan nilai dalam ulangan siswa, padahal siswa tersebut merupakan siswa berprestasi di kelasnya. Adapun tahapan dari konseling individu hari ini adalah yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga adalah tahap penutup. Bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan? Berikut mari kita saksikan tahapan-tahapannya. Halo, selamat pagi Yenita. Apa kabar? Selamat pagi Putri. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu walaupun hanya dalam pertemuan virtual saja. Baik, terima kasih Yenita sudah memenuhi undangan saya untuk melakukan pertemuan virtual kali ini. Nah, apakah Yenita sudah tahu alasan kenapa kemarin saya undang melalui WA untuk kegiatan hari ini? Belum, Bu. Kira-kira ada apa ya? Apakah saya ada salah? Begini, Nak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Yenita. Nah, kegiatan hari ini saya tujukan untuk melakukan konseling seperti itu. Iya, Bu, enggak apa-apa. Ya. Nak, apakah kira-kira kamu sudah tahu apa itu konseling? Sudah, Bu. Sudah? Apakah kamu pernah dipanggil ke ruang BK sebelumnya, sebelum hari ini? Sudah. Sudah. Nah, bisa saya jelaskan apa itu konseling ya? Jadi konseling itu bertujuan untuk membantu konseli, di mana saat ini yang jadi konseli adalah Yenita, untuk memecahkan suatu masalah, tetapi pengambilan solusi atau keputusan itu tetap ada pada konseli, dalam artian berarti nanti yang mengambil keputusan adalah dari pihak Yenita, seperti itu. Akan saya jelaskan asas-asas dari konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi di mana permasalahan Yenita itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak akan disampaikan ke pihak manapun, seperti itu. Jadi nanti Yenita bisa menceritakan dengan bebas apa yang menjadi masalah dari Yenita sendiri. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana
Yanita bisa terbuka dengan masalah-masalahnya dan disampaikan dalam forum ini. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan, di mana Yanita dalam mengikuti konseling ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, sekarang apakah Yanita sudah paham dengan asas-asas konseling pada hari ini? Paham, Bu. Konseling pada hari ini kita akan dibatasi waktu, Yayen. Kita putuskan untuk mengambil waktu kurang lebih 45 menit. Apakah Yanita bersedia? Iya, Bu. Ya. Oke. Ya. Oke. Eh, apakah kamu hari ini sehat-sehat aja, Yanita? Hari ini sih saya agak gak enak badan, Bu. Oh, pantesan kok kelihatan lesu ya. Biasanya kan Yanita kan ceria gitu ya, enggak seperti ini. Gak enak badan seperti itu. Ya. Iya. Nah, atau Yanita merasa kecapean karena banyaknya tugas-tugas dari guru, Nak? Tapi bukankah kamu merupakan salah satu anak berprestasi di sekolah? Selama ini kan Yanita kan menjadi siswa yang tergolong teladan di kelasnya. Seperti itu. Apakah kamu merasa keteteran dengan tugas-tugas Bapak Ibu guru, Nak? Ya, enggak, Bu. Hanya masalah malas saja. Sayangnya dan akhir-akhir ini sering berkadang, Bu. Oh, seperti itu. Apakah karena begadang itu juga yang mempengaruhi nilai-nilaimu ya? Iya, Bu. Beberapa nilai saya ulangan itu turun. Terus tugas-tugas juga nilainya banyak yang turun. Putri tahu apakah karena diceritai oleh guru-guru, Bu, soal nilai saya? Begini, Nak, Bapak Ibu guru di sekolah itu sangat perhatian dengan Yanita. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu guru itu juga saling cross check tentang perkembangan siswa-siswinya di sekolah, apalagi dengan murid berprestasi seperti kamu, Nak. Nah, jadi wajar kalau Bapak Ibu guru itu risau dengan perubahan nilai-nilai kamu, baik nilai tugas maupun nilai-nilai ulangan, karena sebentar lagi kan ini mau ujian semester gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru mulai menyicil memasukkan nilai-nilai ke dalam aplikasi. Nah, mereka mulai menyadari. Jadi beliau mulai menyadari bahwa ada penurunan nilai-nilai tugas dan nilai-nilai ulangan dari Yanita. Seperti itu. Apakah Yanita mengerti dengan maksud saya? Iya, Bu, saya mengerti. Memang kemarin saya di WA sama wali kelas. Ya, saya malu, Bu. Nilai saya turun. Seperti itu, di WA sama Budian ya? Iya. Oh ya. Kenapa kamu malu? Kan bukankah wali kelas itu juga orang tua kamu di sekolah? Nah, beliau menginginkan yang terbaik untuk kamu ya, seperti itu. Iya sih, Bu. Semua itu memang untuk kebaikan saya. Nah, baiklah. Apakah kamu di sini bisa mengutarakan penyebab dari nilaimu turun, kemudian kamu sering bergadang? Apakah kamu bisa menceritakan di sini supaya kita bisa mengupas dalam artian apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi seperti itu? Ya, banyak sih, Bu. Alasannya saya begadang. Alasannya banyak. Ya, Iya. kamu tadi mengatakan banyak sih Bu alasannya. Nah, seperti yang pernah Ibu ceritakan di kelas bahwa orang hidup itu memang banyak sekali masalah ya. Jadi memang dinamika kehidupan itu pasti ada suatu masalah. Tetapi yang Ibu contohkan dulu adalah
umpamakan bahwa masalah itu bisa kita perinci dan kita fokuskan dengan apa yang menjadi hal yang terpenting saat ini. Nah, apakah kamu bisa menceritakan maksud dari kata banyak tadi? Iya, banyak pikiran sih Bu. Banyak pikiran. Iya. Banyak pikiran. Kamu ada masalah? Beberapa waktu yang lalu saya putus sama pacar saya. Demikian, kamu putus sama pacar kamu yang kamu ceritakan ke ibu waktu itu ya? Iya. Berarti selama ini Yenita bergadang karena habis putus dengan pacarnya yang kemarin, seperti itu? Iya. Seperti itu. Kira-kira dalam 2 minggu ini sih saya dengar kalau mantan saya itu jadian lagi sama temennya yang deket itu Bu. Makanya saya sempat kepikiran gitu. Oh begitu. Dari mana Yenita tahu kalau mereka jadian? Saya lihat dari status keduanya Bu, ada foto berdua, terus saya juga dapat cerita dari teman-teman yang lain itu bilang ke saya katanya apa namanya itu pacar kamu yang dulu tuh punya pacar lesbian katanya gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu ya Yen, maaf ya sebelumnya minta maaf. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira penyebab putus di antara hubungan kalian berdua apa? Bukankah selama ini sama-sama berprestasi, kemudian saling mendukung, kok tiba-tiba ada kabar putus ya? Boleh kamu ceritakan? Iya Bu. Penyebabnya itu katanya sudah tidak cocok Bu, katanya saya cuek, jadi lebih baik putus gitu katanya. Seperti itu. Nah, dari Ya, pihak kamu sendiri, Yen, apakah kamu seperti itu? ya mungkin Bu. Soalnya kan saya mulai siap-siap untuk ikut program beasiswa PPA BCA nantinya. Jadi ya saya jarang ngobrol di WA Bu. Terus di sisi lain juga kan saya juga sibuk sama kegiatan-kegiatan saya yang lain ya, mulai dari organisasi dan lain-lain kan, jadi saya juga sibuk di situ, jadi memang mungkin bisa dibilang cuek ya. Saya mengerti, saya paham sekali dengan perasaan yang dialami Yanita saat ini. Sedih ya rasanya memang. Mantanmu akhirnya jadian dengan teman dekatmu dulu yang memang satu kelas dengan kalian ya. Dan memang Iya Bu. Yanita tahu ya posisi mereka. Iya. Nah, Tapi kayaknya memang mereka lebih cocok sih. Tahu mengatakan mereka lebih cocok. Nah, berarti kamu sudah, apakah memang benar kamu sudah mengikhlaskan mereka jadian? Terus sekarang dari Yenita sendiri, apakah yang Yenita inginkan setelah mengetahui keadaan dan kondisi seperti ini? Kalau melihat seperti ini, saya ingin melupakannya gitu. Tapi ya susah kan ya. Saya masih teringat terus sama dia ya. Semakin ingin dilupakan, malah semakin teringat gitu ya? Iya. Memang sulit Yen. Yang seperti yang kita katakan tadi memang sulit untuk melupakan, apalagi melupakan orang yang pernah dekat dengan kita dan dia mengisi hidup kita. Tetapi apakah dengan sering bergadang ini memberikan efek positif bagi Yanita? Ya, enggak Bu.
nggak ada efek positifnya buat saya sih. Terus? Ya sebenarnya saya dengan melihat status itu, terus mencari tahu lewat teman-teman juga, itu kan yang membuat saya sulit melepasnya, Bu. Nah, itu dia yang Ibu maksud tadi. Apakah kira-kira dengan tindakanmu yang selama ini sudah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keinginanmu? Iya sih Bu, berarti sama ini saya masih ingin selalu mencari tahu tentang mantan saya. Saya berarti malah mempersulit kondisi saya sendiri. Nah, itu yang Ibu maksud. Yanita mengatakan kondisi ini malah akan mempersulit diri Yanita sendiri. Nah, syukurlah sekarang Yanita sudah menyadari bahwa dengan masih melihat status mantan dan mengotak-atik sosmed mantan, itu akan mempersulit kondisinya. Berarti saat ini Yanita sudah memahami kekeliruan yang Yanita lakukan selama ini. Iya ya Bu, saya baru menyadarinya. Iya, bagus. Kamu belum terlambat kok. Jadi ini masih dini, ini masih awal. Banyak yang perhatian dengan kamu, akhirnya bisa membantu kamu menyadari bahwa tindakanmu selama ini memang belum tepat seperti itu. Nah, sekarang kira-kira kalau Yanita sudah menyadari kekeliruannya, rencana apa yang akan Yanita lakukan? Sepertinya saya harus menghapus nomornya Bu. Terus tidak lagi mau melihat sosial medianya. Pokoknya saya menghilangkan apapun lah tentang dia. Mulai sosial media, nomor, dan lain-lain. Ya, ini langkah awal. Jadi ini tahap awal di mana Yanita bisa melepaskan pengalaman-pengalaman yang lalu dengan mantan, dengan menghapus nomornya, kemudian tidak melihat lagi status di WA-nya ataupun di utak-utik sosmednya. Jadi menghapus keinginan dalam diri Yanita untuk masih mengikuti cerita mantan Yanita tersebut. Nah, ini kan tahap awal. Kemudian langkah selanjutnya yang Yanita rencanakan kira-kira apa? Selanjutnya saya akan lebih fokus dengan nilai dan persiapan saya untuk ikut seleksi PPA BCA Bu. Terus intinya sih meningkatkan prestasi saya sendiri Bu terlebih dahulu. Terus ya kayak seperti itu. Mungkin kalau saya melakukan hal-hal yang seperti tadi saya katakan itu lebih bermanfaat ya buat hidup saya. Baik, Yanita punya ide dan sangat bagus. Jadi dengan mengikuti program PPA BCA itu yang seperti Yanita cita-citakan yang dulu, ya Yanita ingat ketika Yanita masuk ke sekolah ini, di situ dituliskan bahwa cita-cita Yanita adalah dapat mendapatkan program PPA BCA dari sekolah ini. Jadi memang dari awal Yanita motivasi masuk ke sekolah ini adalah supaya bisa mengambil kesempatan itu. Seperti itu. Nah, sekarang bayangkan bahwa setelah ini Yanita akan mengikuti seleksi, kemudian Yanita akan masuk ke program PPA BCA tersebut. Betapa bangga dan bahagianya orang tua kamu, juga sekolah, bisa mengantarkan kamu ke cita-cita awalmu, seperti itu. Iya Bu, semoga bisa lolos Bu ya. Saya setelah ini akan membuat jadwal rutin belajar psikotes
untuk tes nantinya, dan saya akan taati setiap hari. Ya, itu cara cerdas menurut saya. Jadi dengan mempelajari soal-soal psikotes itu secara rutin, tentunya juga harus seimbang ya, seimbang dengan belajar untuk mempersiapkan ujian semester. Karena memang ujian semester saat ini juga sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan prestasi kamu. Karena memang tidak hanya seleksi tidak hanya dilihat dari psikotes saja, tapi juga nilai dari semester di sekolah. Dan memang ini adalah minggu-minggu waktu kamu untuk mempersiapkan ujian semester. Kamu ingat kan tanggal berapa kamu harus ujian semester? Sudah tahu belum? Udah, Bu. Ya, minggu depan kamu sudah masuk di ujian semester. Dalam minggu ini kamu harus menyelesaikan tugas-tugasmu yang kemarin terkendala, kemudian nilai ulanganmu yang kemarin juga turun. Apakah ada program remedi? Silahkan dicek ke guru mata pelajaran masing-masing, karena itu akan sangat membantu kamu. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan Yanita akan memulai berencana Yanita tadi? Hari ini, Bu, saya akan melakukannya. Baik, hari ini Yanita akan melakukannya. Ibu percaya dan Ibu yakin dengan kemampuan Yanita. Ibu sudah sangat mengenal Yanita lama di sekolah ini, dan keberanian Yanita untuk mengungkapkan masalah, untuk mengungkapkan niat bahwa saya akan melupakannya dengan menghapus yang berhubungan dengan memori itu, saya rasa itu butuh keberanian, dan keberanian itu ada di Yanita sendiri. Seperti itu. Sekarang Ibu tanya sekali lagi, Yanita berani melakukannya? Iya, Bu, saya berani dan harus bisa. Harus bisa. Itu yang paling penting, harus bisa seperti itu. Nah, sudah ada niatan harus bisa. Jadi memang harus ada semangat bahwa prestasi adalah nomor satu. Itu yang menjadi patokan atau menjadi motivasi Yanita. Jadi motivasi itu harus timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain, seperti itu. Nah, setelah kita berbincang-bincang dalam konseling hari ini, apakah kira-kira Yanita bisa memberi kesimpulan atau menyimpulkan sesuatu yang didapatkan? Ya, Bu. Ternyata selama ini saya terlalu lemah dengan perasaan saya sendiri, Bu. Masih mengurusi mantan yang seharusnya nggak perlu diurusi, malah seharusnya saya harus bangkit dari yang kemarin-kemarin, Bu. Tidak seperti ini. Dia aja sudah bahagia, Bu, sekarang. Masa saya enggak? Iya. Setidaknya sudah ada niatan, sudah tahu di mana letak kekeliruannya. Ya, Ibu yakin suatu saat nanti pasti Yanita akan menemukan lagi orang yang lebih baik tentunya, seperti itu. Tetapi yang terpenting saat ini adalah kembali lagi kepada tujuan awal Yanita masuk ke sekolah ini dan mengejar prestasi, seperti itu. Suatu saat nanti Yanita akan menemukan orang yang lebih baik, seperti itu. Ya, amin, Bu. Saya akan memperbaiki tugas-tugas yang kemarin kurang-kurang itu, Bu, biar supaya lebih bermanfaat untuk saya sendiri. Baik, kemudian setelah melakukan konseling pada hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Yanita sekarang? Saya merasa lebih tenang, Bu. Lega rasanya. Saya bisa cerita sama orang lain, terus diberi solusi juga.
dan motivasi-motivasi yang lain. Dalam konseling ini saya hanya membantu Yanita untuk keluar dari masalahnya. Jadi dengan berbincang-bincang setidaknya kamu akan lebih menyadari apa yang harus kamu pikirkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, baiklah. Akhirnya Yanita bisa keluar dari masalah Yanita. Adakah hal lain yang bisa Yanita utarakan selain masalah yang tadi? Adakah yang masih mau disampaikan mumpung ketemu? Saya kira cukup, Bu. Sudah sepertinya. Iya. Sudah? Sudah. Nah, karena Yanita merasa cukup untuk melakukan konseling hari ini, saya rasa konseling hari ini saya cukupkan sekian. Kamu masih bisa menyelesaikan tugas-tugasmu kemarin yang belum diselesaikan dan kerjakan dengan maksimal. Karena kamu kan merasa sudah lega, jadi pikiranmu bisa lebih fokus lagi untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan saya rasa dengan kamu mau menikmati harimu sendiri, dengan diri kamu sendiri, kamu akan lebih enjoy seperti itu. Jadi memang arahkan pikiran untuk kamu merasa bahagia. Ingat kata-kata saya, jangan lupa bahagia. Seperti itu. Ya, ingat, jangan lupa bahagia. Itu menjadi motivasi buat Yanita. Nah, sekarang kamu mulai hari ini silakan diselesaikan tugas-tugasnya. Kemudian pesan saya tadi silahkan cross check ke Bapak Ibu Guru apakah masih ada program remedial sebelum ada ujian semester seperti itu. Iya, Bu. Kita akan bertemu di lain kesempatan Yanita. Kita akan jadwalkan lagi kita kapan akan konseling, atau Yanita bisa WA saya kalau memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi. Lalu terbuka kesempatan untuk Yanita untuk bertemu dengan saya baik melalui virtual maupun melalui WA. Kan kita punya WA group, kita juga punya Google Class, di privat komen juga bisa, kita bisa bertemu. Kalau ada sesuatu kapanpun akan saya tanggapi. Jadi lebih fleksibel jika Yanita mau berkomunikasi dengan saya by WA boleh, Ibu akan menanggapi. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat mengerjakan tugas-tugasmu, kemudian bangun motivasimu dari dirimu sendiri, dan jangan pernah menyerah. Ingat ya, bahwa memang motivasi Yanita masuk ke sekolah ini dulu apa, dan Ibu masih ingat sekali bahwa Yanita punya keyakinan bahwa Yanita mampu mencapai itu semua. Ya, ini adalah proses. Kesedihan, putus, kemudian keberhasilan, kegagalan itu adalah proses kehidupan. Itu adalah dinamika kehidupan dan memang kita harus melaluinya. Tetapi satu hal, jangan lupa bahagia dan kita harus selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita terima. Itu akan menyebabkan hidup kita akan menjadi lebih tenang seperti itu. Kira-kira cukup ya Nita? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Yanita. Selamat pagi, Putri. Dadah. Tersenyum. Demikian tahapan-tahapan konseling individu pada hari ini. Dengan tahapan yang sudah dilalui tersebut, siswa dapat menemukan solusi dari masalah yang ia alami. Cukup sekian video yang saya
buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.